video yang viral yang mana mereka memotong-motong video yang telah kami buat. Bahwa ternyata sudah jujur bahwa itu adalah settingan. Sinetron saja. Sinetron itu kata lainnya adalah sandiwara ataupun perfilman. Ya, kita ketahui bersama bahwa sandiwara atau sinetron itu ya sandiwara. Sandiwara itu tidak sungguhan. Kalau Jawanya ora tenanan begitu, bohongan ya. Dan sengaja itu kami buat untuk perfilman ataupun dalam arti kata sinetron berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, semoga sehat, semangat dan semoga tetap sukses selalu. Amin. Ya, kabar yang cukup heboh tetapi ternyata menggemaskan teman-teman, yakni Pondok Al-Kafiyah yang mana telah terlanjur beredar, yakni suatu ajaran yang mengatakan kurang lebihnya sholat imamnya perempuan, kemudian gerakan sholatnya juga tidak selazimnya, kemudian bisa untuk stok sholat sehingga tidak perlu sholat lagi dalam waktu sekian lama, sekian waktu, sekian hari, kemudian juga ada penghapusan dosa dengan cukup bayar sekian uang dan lain sebagainya, sehingga muncullah kehebohan ini ya teman-teman sekalian yang sudah kita saksikan bersama. Namun di akhirnya ternyata dari Al-Kafiyah sendiri kemudian memberikan klarifikasi yang ternyata klarifikasinya bisa kita saksikan kembali teman-teman sebagai berikut ini ya. Di kesempatan kali ini saya juga disaksikan dari pihak-pihak terkait, yaitu ada Bapak Kapolsek, ada Bapak dari Camat, juga dari Ketua MUI. Di sini disaksikan mereka, saya klarifikasi tentang video yang viral. Ya, video yang viral yang mana mereka memotong-motong video yang telah kami buat, yang mana aslinya itu ada di channel kami. Dan sengaja itu kami buat itu untuk perfilman ataupun dalam arti kata sinetron berseri. Nah, apa yang kami buat itu adalah sebagai contoh yang mana kita umat Islam jangan mudah terpengaruh dengan yang berkategorikan ponpes, pesantren, ataupun kata-kata Islami, ataupun memakai ayat-ayat Allah, tapi banyak sekarang manipulasi. Makanya itu saya buat untuk memberikan edukasi dan pelajaran. Adapun perfilman itu dibuat khusus untuk kami, yaitu khusus untuk YouTube, itu hiburan ya, karena kategori yang kami buat adalah hiburan dan bisa diambil edukasi dan pelajarannya. Dan sangat saya sayangkan terhadap dunia sosial media yang sudah memotong-motong video kami ya, hingga diciptakannya sebuah kata-kata yang nyeleneh ya, ada pengalihan isu atau yang lainnya. Jujur saya merasa sedikit beban karena mereka mengambil video, memotong tapi tidak memberikan link aslinya. Jadi video aslinya tidak akan kalian simak dan diikuti aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa, karena apa yang kami buat ini memang adalah sebuah sinetron yang berseri, yang mencontohkan adalah Ponpes Al-Kafiyah ini adalah ponpes yang sesat, yang mencari orang, mempengaruhi orang dengan ilmu-ilmu sihirnya agar jemaah-jemaah mudah terpengaruh, dan setiap orang yang melakukan dosa bisa dihapus dosanya. Nah, itu adalah suatu contoh yang saya tampilkan agar kita orang awam berhati-hati. Jagalah iman, tegakkan sholat, dan perbanyaklah kalian untuk mendekatkan diri ibadah kepada Allah Ta'ala. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti. Saya, Mamas Karyo, dan seluruh jajaran, termasuk beliau ya, itu meminta maaf kepada jajaran dari Badan Hukum dan dari MUI. Saya minta maaf karena keteledoran ataupun keserakahan sosial media yang memotong-motong. Saya minta maaf, jujur itu bukan saya perintah, tapi itu mereka sendiri yang mencoba mencari cuan. Sedangkan dari saya pribadi, insya Allah saya akan tetap mengajarkan dan saya akan tetap memberikan contoh yang terbaik untuk umat, agar kita manusia tetap berhati-hati dari apa yang kita hadapi di dunia ini. Ya, Al-Kafiyah, ternyata teman-teman sekalian sudah banyak yang terkena prank kurang lebihnya, meskipun tidak sengaja atau bagaimana. Namun dari klarifikasi tersebut bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa ternyata sudah jujur bahwa itu adalah settingan. Dan ternyata sudah jujur juga bahwa itu adalah sekedar hiburan yang bermaksud untuk memberi edukasi, memberi pendidikan supaya kaum muslimin berhati-hati dengan hal tersebut ya. Jadi teman-teman, bagaimana Islam itu menanggapi ataupun Islam itu bisa menilai dari perkara tersebut yang mengatakan bahwa semua itu adalah editan, sinetron, kemudian bertujuan untuk edukasi, pendidikan, ataupun kayak bahasa kita adalah berdakwah dan juga hiburan. Nah,
Pertama teman-teman sekalian, yang pertama adalah sebagai sinetron saja. Sinetron itu kata lainnya adalah sandiwara ataupun perfilman ya. Kita ketahui bersama bahwa sandiwara atau sinetron itu ya sandiwara. Sandiwara itu tidak sungguhan. Kalau Jawanya ora tenanan begitu nggih, bohongan ya. Yang mana dapat kita teliti teman-teman sekalian, di mana kebohongannya. Ya. Yang pertama adalah menamakan pemainnya dengan nama yang lain. Jadi pemain-pemainnya adalah bukan nama aslinya, itu menjadi kebohongan. Kemudian memainkan sosok lain yang bukan jati dirinya, misalnya sebagai hakim, penjual, pemabuk, sebagai ustadz, ustadzah, dan lain sebagainya, yang itu ternyata bukan pada jati dirinya, sehingga itu adalah juga berbohong. Kemudian ungkapan-ungkapan yang diketahui kebohongan dan khayalan, ya. Jadi isinya hanya khayalan-khayalan dan ucapan-ucapan kalimat-kalimatnya juga khayalan-khayalan belaga. Maka ini juga tidak diperbolehkan, bohong. Kemudian memperlihatkan diri sebagai penderita, sebagai orang yang kesusahan, yang bodoh dan lain sebagainya. Nah, atau juga sebaliknya memerankan sebagai orang yang soli, orang yang baik, ustadz dan yang lain sebagainya. Ini juga menjadi kebohongan. Jika dia memang benar-benar ustadz kemudian mengatakan bahwa dirinya benar-benar ustadz, kemudian mohon maaf soalim dan lain sebagainya, berarti dia bisa ingin mensucikan dirinya, ingin menganggap dirinya lebih baik. Nah, dan ini juga berbahaya. Jadi kesimpulan dari semua itu adalah sandiwara itu adalah bohongan. Bagaimana bohongan itu atau dusta? Kita sudah ketahui bersama ya teman-teman sekalian bahwa ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang artinya 4 sifat apabila terdapat pada diri seseorang maka ia menjadi seorang munafik. Barang siapa terdapat satu sifat dari sifat-sifat itu maka pada dirinya terdapat satu sifat dari sifat-sifat munafik. Di antaranya jika berkata ia berdusta, berbohong. Nah, sehingga selayaknya kegiatan seperti itu, sinetron yang membawa-bawa khususnya syariat Islam itu ditinggalkan saja ya, tidak baik. Dan ternyata menjadi kehebohan luar biasa di kaum muslimin saat ini sehingga muncul jasman, muncul isu-isu dan lain sebagainya yang menjadi liar. Dan mudaratnya ternyata lebih banyak. Kemudian dikatakan juga teman-teman sekalian bahwa itu nanti berseri, berkelanjutan. Artinya kebohongan-kebohongan itu akan berkelanjutan dan direncanakan. Bahkan kita ketahui bersama di dalam surat Adzariyat ya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun." Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan lalai. Jadi saran kami ya untuk dihindari, untuk dihentikan saja acara ataupun settingan-settingan sinetron yang seperti itu ya, karena akan semakin berbohong dan berbohong sehingga nanti akan terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zariyat ini, yakni terkutuklah orang-orang yang berdusta. Yang kedua teman-teman sekalian, dalam klarifikasinya menyebutkan bahwasanya itu adalah settingan dan untuk hiburan. Nauzubillah ya. Jadi tentang agama, tentang syariat dijadikan hiburan dan hiburan itu juga tidak jauh atau bahkan sama dengan kata permainan saja. Ya. Sehingga teman-teman sekalian nanti dikhawatirkan yakni di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan ataupun mewanti-wanti ataupun memberikan ancaman. Bagaimana? Yakni At-Taubah ayat ke-65 dan 66 ya. Wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka pasti akan menjawab sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja. Jadi hanya hiburan saja, main-main saja. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok? Kemudian di ayat ke-66-nya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna'fu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatam bi annahum kanu mujrimin. Tidak perlu kamu membuat alasan. Nggak perlu beralasan lagi karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa ya. Jadi menjadikan tentang agama ini sebagai permainan, sebagai sendaguro atau bahkan mengolok-olok ya, ini akan
termasuk perbuatan dosa teman-teman sekalian. Dan kita ketahui bersama, jika ini ingin bertujuan untuk dakwah, ya benar, tujuannya atau niatnya baik. Tetapi kita lihat Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, tabi'in, kemudian ulama-ulama yang mengikutinya tidak pernah melakukan di dalam edukasi, di dalam pendidikan itu dengan cara bersandiwara, tidak pernah dengan cara bersinetron, tidak pernah dengan cara bercanda-canda atau bergurau-gurau atau menjadikan suatu hiburan saja, tidak, tetapi ya sampaikan sesuai kaidah-kaidah di dalam berdakwah, sehingga hendaklah untuk kita benar-benar berhati-hati, terlebih di dalam sosmed akan sangat mudah sekali ataupun banyak sekali fitnah-fitnah yang akan muncul, sehingga perlu kita pertimbangkan antara manfaat dan mudaratnya, antara kebaikan dan keburukan yang akan ditimbulkan, sehingga harus berhati-hati. Semoga Allah menjaga kita untuk istiqomah di dalam kebaikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.